Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Shirley. Di sini Bu Shirley akan menjelaskan tentang tematik tema 1, subtema 3. Materinya apa saja ya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Pemaparan materi subtema 3, tema 1, episode 2 ya, dari Bu Shirley. Yang pertama adalah mengamati kekayaan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 6.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi pulau yang ada di Indonesia itu ribuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempahnya, seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, cabai, gula, dan sebagainya. Dari keberagaman rempah, muncullah beragam makanan khas tradisional Indonesia. Makanan dari berbagai suku yang ada di Indonesia memiliki keanekaragaman cita rasa ya, benar atau tidak ya? Karena keanekaragaman itu muncullah berbagai macam bumbu-bumbu dan muncullah berbagai macam pengolahan. Meskipun menggunakan bahan baku yang sama, mereka mempunyai perbedaan dalam tradisi cara memasaknya. Ada yang digoreng, dipanggang, dibakar, ada yang dikukus dan yang lain sebagainya. Semuanya itu dipelajari dari nenek moyang kita. Nah, di sini Bu Shirley akan memberi contoh anak-anakku sekalian, contoh-contoh makanan tradisional Indonesia ya, beberapa saja, tidak banyak. 1, gudeg. Gudeg itu adalah makanan khas tradisional Yogyakarta yang terbuat dari olahan nangka muda plus santan, ya. Nangka muda itu apa tuh Bu? Nangka muda itu kalau biasanya di tempat kita disebut dengan gori, ya. Kuliner dengan tambahan nasi, ayam kampung, telur dan yang lain sebagainya. Kadang kalau makanan gudeg ini adalah makanan yang manis. Kalau kita mau makan dengan rasa pedas, biasanya ditambahi dengan sambal. Ya, siapa yang suka gudeg? Ayo, Bu Shirley juga suka gudeg karena rasanya yang manis. Biasanya karena Bu Shirley suka pedas, Bu Shirley tambahkan dengan sambal. Yang kedua adalah lumpia. Lumpia merupakan kuliner khas Jateng yang terbuat dari rebung, daging udang dan telur. Bisa juga biasanya dibuat dengan ayam, ya. Nah, kemudian isiannya itu dibungkus, kemudian digoreng, dijamin akan ketagihan dengan rasanya. Siapa sih yang nggak suka lumpia ya? Enak ya, dengan berbagai macam variasi isiannya. Terus yang ketiga, ada bika Ambon. Nah, ini kue yang sangat enak, Bu Sari, sangat suka. Bika yang yaitu sejenis kue dengan rasa yang sangat lezat. Bika Ambon bahkan yang juga dijual dengan beberapa varian rasa seperti keju hingga durian. Ada juga Bika Ambon yang rasa coklat. Pokoknya sesuai selera ya. Bika Ambon itu kan kue yang sangat enak ya. Bu Sari itu lebih suka kue ini daripada kue yang jenis bolu dan yang lain sebagainya. Terus yang keempat adalah empek-empek. Empek-empek ini kuliner khas Sumatera Selatan atau tepatnya di Kota Palembang yang terbuat dari olahan sagu dan iklan plus tambahan kuah coklat yang dinamai cupu. Empek-empek ini enak sekali kalau kita makan hangat-hangat ya, habis digoreng itu atau habis dikukus terus kita makan, kita celupin ke kuahnya, itu sangat enak ya. Terus yang terakhir adalah kerak telur. Kerak telur ini adalah makanan khas DKI Jakarta, yaitu menu masakan yang terbuat dari beras ketan putih, ebi dan telur ayam yang kemudian disangrai. Akan semakin melihat dengan tambahan beberapa bumbu rahasia lainnya. Terus yang kedua adalah keberagaman budaya, yaitu tarian adat. Indonesia memiliki beragam budaya, contohnya tari-tarian tradisional, tetapi sekarang ini tari tradisional berkurang peminatnya karena masuknya budaya barat seperti break dance dan modern dance. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama
memperhatikan budaya dengan cara membuka sanggar-sanggar tarian tradisional, serta memperkenalkan tari tradisional kepada anak-anak sedini mungkin. Ya, sekarang tuh maraknya tari-tari tradisional ya, seperti dance modern, terus ada TikTok itu ya, siapa yang main TikTok? Nah, TikTok itu adalah biasanya adalah tarian-tarian modern. Berikut contoh tarian daerah dan iringannya. Tari kanjet suku Dayak diiringi kadire dan sampai. Tari mentawai diiringi gajeuma, sejenis gendang yang terbuat dari kayu enau. Hentakan kaki, ya, jadi tarian ini adalah tarian hentakan kaki. Terus nyanyian bersama, jadi penarinya itu melakukan hentakan kaki, nyanyian bersama, dan lonceng kecil. Tari serimpi diiringi oleh gamelan. Tari yapong diiringi oleh gambang kromong. Tari hudok diiringi oleh gong dan tubun. Tari yapin gambus diiringi gambus, biola, marwas, suling, madruf, dan nyanyian. Tari serampang 12 diiringi oleh biola, akordeon, 2 buah gendang bulat, serta sebuah gong. Tari saman diiringi nyanyian, tepuk tangan, tepuk tubuh, dan tepuk lantai. Selanjutnya, kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi terdapat karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantul oleh bidang pantul tersebut. Ketika kita mendengar suara petir, mungkin kita juga akan mendengar suara susulan yang merupakan gema suara aslinya. Suara susulan ini terjadi akibat adanya bunyi yang menumpuk dinding penumpuk, kemudian dipantulkan oleh dinding itu. Tidak semua bunyi mengenai dinding pantul akan dipantulkan. Jadi ada suara yang dipantulkan, ada juga yang merambat. Ada sebagian bunyi tersebut yang diserap, ya, yang diserap dinding pemantul. Kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan. Nah, ini ya, bunyi itu datang ya, sudut datang di sini, ini dinding pemantulnya, kemudian suara dipantulkan membuat bunyi pantul. Nah, bunyi yang dapat dipantulkan itu ada 3 jenis. Pemantulan yang memperkuat bunyi asli, yang kedua gaung atau kerda, yang ketiga adalah gema. Oke, ini penjelasannya ya. 1. Pemantulan yang memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh, kurang dari 10 meter, bunyi yang dipantulkan lebih nyaring. Contohnya, suara guru di dalam kelas akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahraga di lapangan. Itu karena suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. Jadi, walaupun bu guru menjelaskan di kelas dengan suara yang tidak terlalu keras, itu akan mengeluarkan suara yang tetap kalian dengar dengan jelas karena itu dinding ruangannya memantulkan suaranya. Beda dengan bu guru kalau menjelaskan di lapangan, walaupun sudah teriak-teriak, sudah keras, tapi kalian tidak bisa mendengar dengan jelas karena suaranya merambat melalui udara, dan itu biasanya lama ya merambatnya, dan suaranya tidak begitu jelas. Makanya bu guru kalau di lapangan harus kadang teriak-teriak ya, karena suaranya tidak begitu kalian dengar dengan jelas. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Jadi bunyinya itu kita belum selesai bicara sudah memantulkan bunyi. Seperti itu ya, timbulnya gaung di dalam gedung sangat merugikan sehingga gaung harus diredam atau diserap. Bahan yang biasanya digunakan untuk dapat mencegah terjadinya gaung adalah gabus, busa, dan kapas. Contohnya, saat kita menonton di bioskop ya, itu kan suaranya besar ya, dari soundnya, dari
dari suara yang ada di bioskopnya biasanya. Makanya di bioskop itu kita pasang karpet-karpet atau busa bertujuan untuk mengurangi efek gaungnya. Jadi mengurangi untuk efek gaungnya langsung ke telinga kita karena itu dapat berbahaya. Terus yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi suaranya itu dipantulkan setelah bunyi aslinya selesai diucapkan. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gema terjadi jika bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan seperti tebing pegunungan dan kembali ke seperti tebing pegunungan akan kembali lagi ke kita segera setelah bunyi asli dikeluarkan. Jadi misalnya bisa bilang lah nanti setelah Bu Sally selesai bilang A panjang itu, maka bunyi itu akan kembali lagi ke kita setelah bunyi dikeluarkan. Meskipun suara yang dihasilkan lebih lemah dari bunyi asli, dari aslinya. Jadi Bu Sally tadi bilang nya kenceng ya, kenceng sekali, tapi nanti bunyi yang akan kembali ke kita itu akan lebih lemah atau lebih pelan. Nih, contoh peristiwa suara gema yang terjadi di daerah tebing ya. Ini yang merah itu suara yang dikeluarkan. Lah yang pink ini adalah suara yang dihasilkan. Jadi ini kita keluarkan dulu suaranya, setelah itu menabrak tebingnya, baru suara itu akan kembali ke kita tapi dengan biasanya dengan bunyi yang lebih lemah. Nah ini, apakah gema sama dengan gaung? Ada perbedaan gema dan gaung. Kalau gaung itu ketika bunyi asli belum selesai diucapkan, bunyi sudah dipantulkan. Tetapi kalau gema ketika bunyi asli selesai diucapkan, baru bunyi itu datang ya, bunyi itu dipantulkan. Terus kalau gaung itu jaraknya lebih dekat, tapi kalau gema jaraknya lebih jauh. Bunyi yang terdengar tidak jelas, makanya kalau ada sound yang besar sekali, suara sound tidak ada pelindung suaranya, itu biasanya kita tidak mendengarnya dengan jelas kayak gitu aja. Terus gema jelas terdengar 2 kali ya. Kalau gaung tidak terdengar dengan jelas, kalau gema jelas terdengar 2 kali. Manfaat gaung itu merugikan, kalau gema itu menguntungkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan juga dapat diserap tergantung permukaan benda yang dikenai. Gaung atau kerdam merupakan contoh pemantulan bunyi yang merugikan. Contoh pada gedung bioskop atau teater, hal ini dapat disiasati dengan memasang benda-benda peredam bunyi tadi seperti karpet dan yang lain sebagainya. Benda-benda peredam bunyi ya. Benda peredam bunyi itu biasanya lunak atau empuk. Contohnya 1 karpet, 2 karet, 3 gabus, 4 kapas, dan 5 wol. Frekuensi bunyi. Tidak semua getaran bunyi dapat didengar manusia. Hanya getaran dengan frekuensi tertentu yang dapat didengar manusia. Frekuensi bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam bunyi ya. 0 sampai 20 Hz disebut infrasonik. Biasanya didengar oleh anjing, laba-laba, jangkrik. Ada juga gajah bisa juga mendengarkan. Terus bunyi dari 20 sampai 20.000 Hz itu audio, namanya bunyi audiosonik, biasanya didengar oleh manusia. Terus di atas 20.000 Hz itu biasanya bisa didengar oleh paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Penjelasannya, bunyi dengan frekuensi rendah 0 sampai 20 Hz. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia dan hanya mampu didengar oleh beberapa hewan seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Pemanfaatan bunyi infrasonik adalah untuk mendeteksi getaran dan pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi. Jadi hewan-hewan itu bisa tahu kapan datangnya. Kadang bisa tahu kapan datangnya gunung berapi atau gunung itu akan meletus karena mereka bisa mendengar bunyi infrasonik. Terus yang kedua adalah
Bunyi sedang atau frekuensi sedang yaitu 20 sampai 20.000 Hz atau yang dinamakan audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan jenis gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jenis bunyi audiosonik inilah salah satunya jenis bunyi yang mampu didengarkan oleh manusia karena frekuensinya berada pada batas pendengaran manusia. Yang terakhir adalah bunyi dengan frekuensi tinggi di atas 20.000 Hz atau biasanya dimaksud dengan ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan jenis gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia namun dapat didengar beberapa hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik dimanfaatkan untuk mendiagnosa janin dalam kandungan melalui USG atau untuk mengukur kedalaman laut. Kalau kita USG itu ya, terus kita bisa mendengar detak jantung karena detak jantung janinnya karena alat USG tersebut. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari Bu Sherly. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata Bu Sherly yang kurang jelas atau ada tutur kata Bu Sherly yang kurang mengenakan. Itu saja dari Bu Sherly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa besok lagi.